ini kita akan membahas tentang mekanisme perdagangan dan infrastruktur di dalam unit treasury. Sebelumnya, seperti biasa, perkuliahan ini akan direkam untuk nantinya dapat menjadi bahan pembelajaran buat kalian semua. Sebelumnya kita akan mempelajari dulu tentang apa itu unit kerja dari treasury, strukturnya apa aja, divisinya apa aja, dan mungkin di beberapa bank ini akan sedikit berbeda, jadi jangan dianggap sama gitu. Ini hanya bentuk secara generalnya, berdasarkan dengan fungsi-fungsi treasury yang ada. Kemudian kita akan belajar tentang mekanisme transaksi. Sorry, ini akan kebalik ya, saya akan menjelaskan pertama struktur, sarana, kemudian mekanisme transaksi. Karena sebelum kalian mempelajari tentang bagaimana transaksi di dalam treasury itu dilaksanakan, kalian harus mengerti dulu apa aja sarana dan prasarana yang ada di dalam unit treasury. Oke, kita masuk ke pembahasan pertama tentang struktur unit kerja treasury. Aktivitas unit kerja treasury yang pertama dalam mengelola likuiditas dan neraca atau posisi keuangan perusahaan dengan cara mencari dana baik dari bank lain maupun dari pasar keuangan. Gitu. Jika bank mengalami kekurangan likuiditas, itu kan akan mempengaruhi kegiatan operasionalnya ya. Coba saya ingin tahu dong, yang ada di neraca atau posisi keuangan perusahaan itu apa aja sih? Ada aset, utang, modal. Oke. Ya, aset, utang, modal, atau aset, liabilities, dan modal. Di dalam aset kita kenal ada yang namanya aset lancar dan Aset lancar, aset tidak lancar. Aset tidak lancar tuh maksudnya apa? Aset tetap maksudnya. Aset tetap. Selain itu ada lagi nggak? Utang juga ada utang lancar sama. Ya, utang ada utang lancar, ada utang apa? Tetap. Utang tetap. Utang jangka panjang. Jangka panjang, jangka pendek. Utang jangka panjang. Kalau utang tetap berarti nggak kelar-kelar dong utangnya. Oh iya benar. Utangnya abadi. Nah, seperti itu. Jadi komponen-komponen itulah kan yang secara langsung memang mempengaruhi likuiditas dari perusahaan, nggak hanya bank aja sebenarnya. Sehingga ini yang menjadi concern di dalam aktivitas unit treasury. Kemudian yang kedua, menawarkan berbagai macam produk treasury kepada nasabah, baik itu produk yang ada di pasar keuangan, misalnya surat berharga, baik jual beli secara outright maupun secara repurchase atau repo. Jadi dia ada fungsi pemasaran atau marketingnya juga di dalam unit ini. Kemudian ketiga, melakukan aktivitas trading. Ini masih berhubungan dengan yang pertama ya. Jika bank mengalami kekurangan likuiditas, maka unit kerja treasury bertanggung jawab untuk mencari pendanaan baik dari pasar valuta asing maupun pasar keuangan atau pasar modal. Kemudian aktivitas unit kerja treasury yang keempat adalah mengelola risiko likuiditas, risiko pasar, suku bunga, dan nilai tukar. Masih berhubungan dengan tadi kegiatan aktivitasnya, setiap tingkat pengembalian pasti akan ada risikonya ya, sehingga itu harus dikelola oleh unit kerja treasury. Kemudian yang terakhir, mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh regulator perbankan. Jadi ini terkait dengan regulasi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, contohnya misalnya ketentuan giro wajib minimum, gitu ya, yang merujuk pada peraturan Bank Indonesia, di mana menetapkan giro wajib minimum primer yang harus dipelihara bank sebesar 8%.
yaitu penempatan dana cash dalam giro pada Bank Indonesia itu minimal 8%. Nah, seperti itu dikelola oleh unit treasury. Oke, fungsi unit kerja treasury itu ada beberapa. Yang pertama mengelola risiko dan mengelola risiko likuiditas dan risiko pasar seperti aktivitasnya tadi ya. Jadi di unit kerjanya ada bagian tersendiri yang mengelola risiko likuiditas dan risiko pasar. Oke, fungsi unit kerja treasury yang pertama mengelola risiko likuiditas dan risiko pasar, sama seperti tadi aktivitasnya. Kemudian sebagai salah satu income generator, tadi seperti yang kita lihat di dalam aktivitasnya, kan ada aktivitas pemasaran gitu ya, di dalam treasury, sehingga memang salah satu fungsi unit kerjanya adalah sebagai income generator. Itu yang pertama. Kemudian juga di dalam treasury tadi kan kita mengenal adanya aktivitas aktivitas trading gitu, sehingga di sini pun ada pemasukan dari unit kerja treasury untuk banknya. Kira-kira kalau aktivitas trading berarti income-nya apa ya? Kan kalau sebagai investor kan income-nya apa? Dividen. Bunga. Iya. Ya kalau investasi di obligasi bunga. Terus apa lagi? Capital gain. Nah, itu untuk sisi investornya. Nah, kalau untuk sisi perusahaannya, masa dia nggak dapat apa-apa sih? Dapat, tadi hampir benar tuh, fee. Tapi apa? Fee apa? Kalau dia trading berarti? Pernah buka laporan keuangannya perusahaan efek atau bank? Iya, pernah. Nah, ada income-nya tuh. Ada revenue-nya. Apa aja? Selain ini ya, interest ya. Base income. Betul. Apa? Base income. Base income. Base income tuh kayak gimana? Ya, pendapatan dari administrasinya juga sih sama. Benar tadi yang udah dijelaskan oleh kalian semua. Di sini ada fee-nya atau trading fee gitu bagi bank. Kan kalau misalnya ada jual beli, apalagi kalian juga ada yang udah beberapa di transaksi di saham, kan pasti ada brokerage fee tuh. Itu untuk siapa? Saya brokerage fee 0,15%. Buat siapa? Buat fee jual dan fee beli. Iya. Buat perusahaannya. Buat perusahaannya sama. Di treasury pun seperti itu. Ada fee trading fee-nya itu yang nanti akan masuk sebagai income dari unit treasury-nya. Oke, mengembangkan produk-produk treasury kepada nasabah ya, baik melalui kantor cabang maupun pusat gitu, yang sesuai dengan kebutuhan nasabah pastinya, dengan mentransparansi risiko-risiko dari setiap produknya. Nah, dari produk-produk yang dijual tersebutlah unit kerja treasury kan akan mendapatkan income, sehingga masih terkait dengan fungsi unit yang kedua. Oke, kemudian yang keempat adalah mengelola dan melaksanakan aktivitas treasury atau aktivitas tradingnya. Kemudian monitoring aktivitas treasury di cabang atau kantor luar negeri. Nah, ini penting gitu ya, karena transaksi treasury itu nggak cuman ada di dalam negeri aja gitu. Di luar negeri misalnya kayak
BNI punya kantor perwakilan di New York atau di Arab Saudi. Nah, seperti itu mereka biasanya punya divisi treasury gitu atau di cabang-cabang yang besar. Dia nggak cuman bergerak di dalam microfinance, tapi juga bergerak di treasury juga. Tiap misalnya dia ada transaksi salah, biasanya dia ada unit treasury yang menaunginya. Ciri-ciri transaksi di unit kerja treasury, yang pertama transaksinya dalam jumlah nominal besar atau bulk amount wholesale. Kemudian yang kedua, pengambilan keputusan dalam transaksi lazimnya dilakukan dalam waktu singkat. Jadi karena transaksi di unit kerja ini umumnya dilakukan di pasar falas atau di pasar keuangan yang memang ritme transaksinya sangat cepat, maka keputusan untuk melakukan transaksi, baik itu jual maupun beli pun dilakukan secara singkat. Kemudian transaksi dilakukan secara online menggunakan sistem informasi treasury, jadi transaksinya sudah by system semuanya. Kemudian risiko terjadi kerugian sangat tinggi, ini masih berkaitan dengan ciri yang pertama dan yang kedua, karena keputusannya diambil secara cepat, maka risikonya pun sangat tinggi gitu, apalagi misalnya salah dalam pengambilan keputusan gitu. Kemudian transaksi tidak menggunakan kolateral. Ada yang tahu kolateral itu apa sih? Jaminan. Jadi transaksinya tidak menggunakan jaminan. Kemudian adanya limit transaksi. Kenapa harus pakai limit sih kira-kira? Kenapa? Limit tuh kayak gimana sih? Batasan transaksinya. Saran transaksi. Batasan transaksinya, ya. Batasan ini bisa berupa nilai risikonya, berupa nominal, atau berupa time framing-nya. Jadi misalnya dia transaksinya limitnya 1 hari. Jadi misalnya kalau memang tidak deal dalam satu hari itu, maka hari berikutnya udah, atau selama 24 jam dia udah otomatis tercancel, misalnya seperti itu. Atau limit atas bawah gitu ya, sehingga ketika udah mencapai limit dia otomatis tereksekusi. Kemudian memiliki SOP pengendalian internal yang cukup ketat, berkaitan dengan regulator juga, kemudian juga berkaitan dengan prinsip kehati-hatian yang diterapkan oleh bank. Dan yang terakhir menggunakan high technology untuk mendukung proses transaksi yang sangat cepat tadi. Next, kita belajar tentang struktur organisasinya. Berdasarkan tujuannya, itu dibagi menjadi 3. Kalau tadi berdasarkan fungsinya, ada beberapa ya. Nah, ini kita bagi berdasarkan tujuannya. Yang pertama adalah unit kerja treasury, yang mencakup asset liability management dan risk taking unit. Jadi unit kerja treasury atau unit kerja dealing room ini kegiatannya itu ada 2. Yang pertama asset liability management atau pengelolaan likuiditas tadi. Kemudian yang kedua adalah risk taking unit. Jadi di sini agak beda dengan yang kedua. Kalau yang kedua ini kan unit kerja integrated risk ya. Kalau yang risk taking unit ini lebih berfokus atau menangani tentang risiko-risiko yang terjadi di dalam dealing room gitu. Jadi misalnya adanya selisih jual beli gitu. Kemudian juga selisih dari falas
Jadi misalnya penetapan nilai falas dan sebagainya itu di dalam unit kerja dealing room ini atau treasury ini gitu. Jadi unit kerja ini merupakan unit kerja sebagai income generator dari divisi ini gitu. Jadi bisnis unitnya itu ada di sini. Sementara kalau yang kedua unit kerja integrated risk di luar dari unit kerja treasury dari core-nya gitu. Karena di sini unit kerja integrated risk atau risk management ini dia mengatur mengenai credit risk. Jadi berapa limit yang akan diberikan kepada nasabah atau kepada counterparty-nya gitu ya. Jadi limit transaksinya, kemudian market risk atau risiko pasar, jadi dia yang mengidentifikasikan, mengukur risiko-risikonya tuh berapa gitu ya dari risiko pasarnya. Kemudian yang terakhir adalah operational risk unitnya. Jadi kontrol mengenai transaksi, kemudian juga spesifikasi pekerjaan, kebijakan atau prosedur atau kita bisa sebut sebagai compliance-nya gitu ya, itu ada di unit kerja integrated risk. Gitu. Yang terakhir unit kerja financial institution. Gitu. Nah, unit kerja ini membantu treasury dalam rangka mendapatkan persetujuan dari counterparty atau internal manajemen banknya, gitu, untuk melakukan transaksi treasury antar nasabah baik di Indonesia maupun di luar negeri. Nah, ini unit kerja ini dibagi menjadi dua, unit kerja middle office, gitu ya. Jadi unit kerja ini dia lebih kepada memastikan bahwa pencatatan yang dilakukan di unit kerja treasury ini sudah sesuai dengan standar yang berlaku atau sesuai dengan peraturan yang berlaku. Gitu. Nah, biasanya standarnya yang digunakan itu adalah yang pertama PSAK, jadi standar akuntansi keuangan. Kemudian yang kedua standar akuntansi perbankan. Gitu. Kemudian yang terakhir itu adalah treasury operation. Nah, di sini ini merupakan back office dari unit kerja treasury. Jadi lebih kepada pencatatan seperti si middle office tadi, kemudian juga settlement atau penyelesaian transaksi, gitu ya. Kemudian kegiatan pelaporan kepada regulator itu dilakukan oleh treasury operation. Gitu. Jadi unit kerja treasury itu besar sekali ya cakupannya, luas sekali. Dia ada yang memang income generator-nya, ada sebagai pengendali di situ atau risk manajemennya, ada juga sebagai pencatatannya atau operation-nya. Gitu. Lanjut ya. Lanjut, Mbak. Ya, Mbak. Oke, struktur organisasi di treasury. Pertama, divisi treasury biasanya memiliki direktur treasury yang tersendiri begitu, yang terpisah dengan unit bisnis lainnya. Kemudian di bawah direktur baru divisi-divisi treasury yang berhubungan dengan kegiatan bisnisnya. Yang pertama adalah Asset Liability Management atau ALM. Divisi ini memiliki fungsi utama. Yang pertama, memelihara likuiditas baik dalam rupiah maupun valuta asing, gitu ya. Kemudian yang kedua, tugasnya adalah memelihara posisi devisa neto atau PDN atau Net Open Position atau NOP sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.
nomor 12 garis miring 10 PBI 2020, yaitu maksimum 20% dari modal. Kemudian yang terakhir, menyentralisasi transaksi surat berharga kerja baik untuk kepentingan investasi maupun untuk kepentingan perolehan pendanaan jangka panjang. Kemudian divisi kedua adalah sales desk, gitu ya. Bagian ini yang menjual belikan atau mentransaksikan produk-produk treasury. Jadi fungsi utama divisi ini adalah menawarkan dan menjual produk-produk treasury sesuai dengan kebutuhan nasabah. Kemudian yang ketiga ada trading desk, yaitu unit kerja yang melakukan perdagangan jual beli surat berharga baik itu di pasar modal atau pasar keuangan lainnya. Divisi ini merupakan profit center dari unit treasury. Dari perdagangan yang dilakukan oleh trading desk inilah unit treasury memperoleh pendapatan berupa trading fee. Kemudian yang terakhir adalah business management desk. Bagian ini adalah bagian yang mencatat atau membukukan seluruh transaksi treasury. Jadi bagian ini lebih kepada back office-nya dari pelaksanaan transaksi yang dilakukan oleh ALM, sales desk atau trading desk tadi. Gitu. Kemudian selain itu juga business management desk juga menyelesaikan settlement dari transaksi treasury yang telah dilakukan divisi lainnya. Dan yang terakhir melaporkan transaksi treasury kepada regulator. Jadi ini adalah tugas dari business management desk. Oke, ini beberapa struktur organisasi treasury saya ngambil contoh di Bank Mandiri sama di Bank BRI, gitu ya. Di sini kita lihat di Mandiri dulu, ini sangat besar ya, gitu, karena Mandiri sendiri kan kita tahu itu sebagai holding company, gitu ya. Nah, dari banknya sendiri dia punya langsung, ini yang biru tua, ini adalah direktur treasury-nya, gitu ya. Kemudian di bawahnya itu ada divisi-divisi treasury-nya. Jadi ada International Banking and Finance, gitu ya, karena dia punya kantor perwakilan di luar negeri. Kemudian Transaction Banking Wholesale Sales, Transaction Banking Wholesale Product, Strategic Procurement, dan sebagainya. Jadi seperti yang kita lihat, ini sedikit berbeda dengan yang tadi struktur umum yang ada di treasury, gitu. Dan namanya pun beberapa bank akan berbeda gitu, walaupun fungsinya sama sebenarnya. Kemudian kalau di BRI itu sedikit berbeda, dia ada divisi treasury global and service. Di sini dia punya business treasury, divisi business treasury, investment service, dan business international. Oke. Ini dibentuk atau dibuat oleh bank sesuai dengan kebutuhan mereka, gitu. Oke, kita masuk ke sarana dan prasarana treasury. Di sini ada beberapa sarananya. Yang pertama adalah dealing room system. Jadi unit kerja treasury dia pasti punya dealing room sendiri, gitu ya. Kurang lebih seperti inilah bentukannya. Atau kalau kalian pernah main ke VC 605, ya itu adalah sebenarnya lab treasury kita. Gitu. Layoutnya agak beda dengan ini. Kalau yang kita punya itu layoutnya letter U, gitu ya. Tapi kurang lebih sama, gitu. Di sini kita lihat dia ada partisinya atau pembatasnya. Setiap partisi itu terdiri dari 2 komputer, gitu ya, sama seperti kita yang di bank. Nah, ini merupakan dealing room, gitu. Jadi tempat di mana para dealer dari treasury itu melaksanakan transaksi di dealing room-nya. Nah, ini adalah dealing room tiap bank yang atas ini, gitu. Mereka terdiri dari beberapa dealer, gitu ya, dan di dalam ruangan sendiri. Kemudian biasanya kalau di dalam kampus
itu kita bikin seperti simulasi yang terdapat di tiap dealer di tiap dealing room tiap bank. Jadi di sini dianggap jadi satu bank. Jadi 2 komputer satu bank, 2 komputer satu bank. Ini setiap bank. Jadi ini bagaimana setiap dealer memberikan simulasi gitu ya, bagaimana setiap dealer melakukan transaksi jual beli gitu di dalam tiap dealing room-nya. Jadi ini kayak dealing room 1, dealing room 2 dan sebagainya. Gitu. Sayang banget kita nggak bisa melaksanakannya di dalam perkuliahan kali ini gitu ya, karena semuanya ada di rumah gitu, tapi setidaknya kalian memiliki gambaran bagaimana dealing room itu, layout dealing room itu sebenarnya. Jadi nah ini sistem, jadi selain ada dealing room, ada sistemnya pasti di dalam unit treasury. Ini sistem ini digunakan untuk memudahkan kelancaran operasional transaksi bisnis treasury. Dan beberapa sistemnya, antara lain yang pertama adalah Reuters News, kemudian yang kedua Reuters Money Dealing System atau RMDS. RMDS ini seperti ini kurang lebih bentukannya gitu ya. Kemudian sistem lainnya adalah treasury system. Treasury system ini based on setiap bank gitu ya, pasti punya sistem treasury-nya. Kemudian ada electronic trading platform gitu ya. Di sini dia digunakan untuk melakukan proses jual beli instrumen keuangan. Jadi seperti kalau di pasar modal itu ada JATS. Kalian tahu JATS apa? Jakarta Automated Trading System. Oke, betul. Nah, sama di dalam treasury pun seperti itu, tapi memang belum well developed seperti yang ada di pasar modal, yang ada di pasar saham atau transaksi saham. Seperti kalau kalian lihat beritanya itu ada saya lupa di tahun ini atau tahun lalu itu baru launching tentang launching ETP untuk trading obligasi. Jadi dulunya trading obligasi itu masih manual, sekarang udah ada electronic trading platformnya yang diharapkan akan sebaik yang ada di saham juga begitu. Jadi pelan-pelan kita masuk ke dalam sistem yang sudah well centralized seperti itu. Karena ini juga termasuk salah satu bentuk prinsip kehati-hatian yang dilakukan oleh bank ya, supaya tidak ada fraud di sini, sehingga kalau dilakukan secara otomatis atau by system kan semuanya terrecord dengan jelas begitu. Kemudian centralized trading platform, jadi ada ETP-nya, ada centralnya. Kemudian sistem lainnya adalah Bloomberg Trade Order Management System atau TOM. Nah, kurang lebih seperti ini bentuknya, gitu ya. Bentuk TOM itu. Jadi dia salah satu fasilitas yang dimiliki oleh Bloomberg. Kemudian sarana prasarana sistem lainnya adalah ini Bank Indonesia Real Time Gross Settlement atau BIRTGS ya, mungkin udah familiar gitu apa itu RTGS, kemudian gunanya itu apa dan sebagainya. Ini dilakukan untuk Bank Indonesia untuk pelaporannya gitu ya. Kemudian saya bahas ini dulu. Penyelenggaraan sistem BIRTGS adalah Bank Indonesia. Gitu. Kemudian peserta sistem BIRTGS adalah bank dan pihak selain bank yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
Rekening giro adalah rekening peserta dalam mata uang rupiah yang ditetausahakan di Bank Indonesia. Dan settlement untuk BI RTGS adalah kegiatan pendebitan dan pengkreditan rekening giro peserta di Bank Indonesia. Penyelesaian akhir BI RTGS dilakukan menggunakan dana pada rekening giro. Kurang lebih seperti ini diagramnya. Nasabah datang, kemudian petugas banknya melakukan input transaksi masuk ke dalam sistemnya Bank Indonesia, BI melakukan settlement, kemudian dana diterima oleh nasabah. Kalau RTGS settlementnya berapa hari sih? 2 jam ya? Apa 2 jam kok nggak salah deh? 3 hari kerja. Lama banget 3 hari. Kagak, 2 jam. Itu mah Hari itu settlement di pokoknya. pasar mod. Sehari doang tau. Sehari pokoknya. 4 jam. Proses clearingnya 3 hari. Ya, kurang dari 1 hari ya kalau RTGS settlementnya. Jadi cepat prosesnya. Benar tadi yang udah jawab. Oke, kemudian jenis-jenis transaksi yang harus diselesaikan melalui BI RTGS. Yang pertama adalah transaksi pasar uang. Kemudian transaksi antar bank dengan Bank Indonesia tentang surat berharga atau surat utang negara dan sebagainya. Transaksi jual beli, kemudian transaksi antar bank untuk kepentingan bank sendiri, gitu ya. Jadi antar nasabah atau antar bank, dan transaksi-transaksi lainnya. Gitu. Kemudian sarana prasarana lainnya ini adalah Bank Indonesia Scriptless Security Settlement System atau BI SMUSAP. Gitu ya. Jadi di BI sendiri dia sistemnya sudah scriptless atau secara elektronik, udah nggak pakai kertas-kertas lagi. Semua settlement-nya gitu ya. BI S4 juga terintegrasi dengan sistem Automatic Bidding System atau ABS yang melakukan proses lelang surat berharga mulai dari pengumuman, pengajuan, penawaran, penentuan, dan pengumuman hasil lelang. Ada yang tahu nggak lelang di Bank Indonesia itu hari apa aja? Hari Selasa, Mbak. Hari Selasa. Selasa. Oke. Kemudian pengumuman hasil lelangnya kapan? Ada yang dapat infonya? 2 hari setelah pelaksanaan. Biasanya sih 1 hari. Jadi kalau misalnya lelangnya itu Selasa, pengumumannya itu Rabu. Atau lelangnya Rabu, pengumumannya itu Kamis. Begitu. Nah, jadi prosesnya sih cepat, sehari aja. Gitu. Oke, kemudian sarana dan prasarana lainnya adalah SWIFT atau Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Ya, jadi kalau misalnya kita mau transfer nih, misalnya kita mau transfer ke ke Singapura. bank luar negeri, iya, ke bank di Singapura atau di India, atau misalnya kalian mau transfer tapi yang domisilinya di sana ya gitu. Jadi misalnya kayak mau transfer ke CIMB Malaysia misalnya gitu. Walaupun CIMB di sini ada kan, tapi tetap aja kalian maunya yang di sana, sehingga harus pakai Swift code. Atau mau transfer ke Hana Bank misalnya gitu. Kan di Indo juga ada kan Hana Bank. Tapi karena nasabahnya di sana gitu ya, Hana Bank Korea misalnya,
Jadi kalian harus menggunakan si Swift code ini gitu. Jadi transfernya ada ada Swift code-nya di situ selain dari nomor rekeningnya ya. Nomor rekening beda lagi gitu. Swift Code ini merupakan asosiasi yang anggotanya adalah bank-bank di dunia yang memiliki kantor pusat di La Hutte, Belgia. Susunan dari Swift Code itu ada 14 karakter yang terdiri dari kode banknya, dan ada ada letters tambahannya, 2 letters tambahan, kemudian ada kode lokasi, dan yang terakhir adalah kode branch-nya. Gitu. Dan di total itu ada 11 karakter. Gitu. Kemudian selain ada Swift Code by System, sarana lainnya dari Treasury adalah laporan harian Bank Umum atau LHBU. Jadi setiap divisi Treasury setiap bank itu harus menyerahkan laporan harian Bank Umum kepada Bank Indonesia gitu di after trading hour-nya. Oke, yang terakhir sistemnya adalah bank score system. Di sini core banking system itu digunakan untuk menyediakan berbagai layanan yang ditawarkan oleh sistem perbankan gitu ya. Jadi ini adalah keseluruhan sistemnya sebenarnya, dan biasa diasosiasikan dengan retail banking gitu. Dengan adanya sistem bank core ini, bank tidak perlu lagi untuk mendapatkan deposit dan penarikan uang tunai di cabang yang sama. Jadi kayak kalian mau ngambil uang di ATM manapun atau di cabang manapun bisa, karena dia sistemnya sudah satu gitu, sudah tercore atau sudah well integrated gitu. Nah, bank score system ini mencakup adanya ATM atau kios, ada treasury management gitu ya. Jadi treasury management itu masuk ke dalam bank core system karena tadi di beberapa cabang itu juga ada yang melaksanakan kegiatan atau aktivitas treasury, apalagi yang kantor perwakilan atau kantor cabang di luar negeri. Kemudian ada lockbox, kemudian dia mengatur tentang fraud juga gitu ya. Jadi data-data yang big data yang sudah dimiliki oleh bank itu digunakan untuk menghindari adanya fraud gitu, baik yang dilakukan oleh nasabah maupun yang dilakukan oleh pegawai bank itu sendiri. Kemudian ada capital management atau manajemen pemodalan di sini, anti money laundering gitu. Kemudian ada call center sebagai fasilitas untuk para konsumernya. Ya, di sini terbagi jadi 4 kuadran. Di paling atas, kuadran paling kiri atas itu adalah core system yang mencakup untuk para consumer. Kemudian yang paling atas kedua ini adalah commercial banking yang mencakup untuk commercial banking. Kemudian yang bawah ini untuk yang corporate gitu ya. Yang terakhir ini untuk regulatory. Oke, kita membahas tentang waktu transaksi yang ada di divisi treasury. Waktu transaksinya ini sebenarnya mengikuti waktu transaksi yang terdapat di pasar uang ataupun pasar modal. Sementara kalau untuk waktu operasionalnya sendiri mengikuti waktu operasional yang ada di perbankan gitu, sesuai dengan batas waktu pelaporan yaitu jam 8 pagi hingga jam 6 sore gitu. Adapun pengaturan waktu transaksi di luar transaksi normal itu ada 2. Yang pertama adalah night trading, yang kedua adalah di luar jam kerja normal, baik itu sebelum misalnya ataupun setelah jam kerja normal. Oke, night trading. Night trading ini dimulai pukul
15.00 sampai 24.00 waktu Indonesia Barat ya, gitu. Nah, seperti yang kita ketahui, trading di treasury ini tidak terbatas pada satu negara saja, tapi dia transaksinya lintas negara, sehingga transaksi yang misalnya di sini pasarnya sudah tutup gitu ya, sudah close market, belum tentu di negara lain itu juga close gitu, sehingga transaksinya walaupun marketnya di sini sudah tutup, kalau transaksi yang sifatnya lintas negara dia masih berjalan. Nah, transaksi yang masih berjalan tersebut setelah market tutup atau night trading disebutkan di sini, itu nanti akan dicatatkan pada aplikasi bisnis treasury yang disebut sebagai blotter, dan nanti akan diinput pada front office system yang disebut sebagai service level agreement atau SLA. Sementara itu kalau transaksi di luar jam kerja normal itu bisa dimulai dari sebelum jam kerja normal atau sebelum market di Indonesia buka, atau setelahnya gitu, setelah market itu tutup. Dan sama seperti night trading, nanti transaksi yang sudah settle pada jam tersebut itu akan dicatatkan di dalam blotter dan diinput pada SLA pada hari yang sama. Untuk settlement-nya nanti akan mengikuti pada jam operasional bank yang sesuai dengan bank tersebut gitu, atau sesuai dengan negara tersebut. Jadi kalau misalnya transaksi hari Jumat, ya berarti nanti settlement-nya dimulai di hari Senin begitu. Kemudian perubahan atau pembatalan transaksi, jika harus terdapat perubahan transaksi yang dilakukan oleh divisi treasury, maka perubahan atau pembatalan tersebut harus disertai dengan dokumen yang memadai. Misalnya kesalahan input, itu harus jelas dokumennya, atau memang akan ada perubahan instrumen pembelian. Ya, kemudian dari perubahan tersebut disertai dengan dokumen harus mendapat persetujuan dari pemegang kewenangan gitu, atau dari supervisornya. Dan yang ketiga harus melengkapi konfirmasi perubahan atau pembatalan yang disetujui oleh kedua belah pihak, yaitu di sini pejabat bank dan counterparty yang berwenang. Dan setiap perubahan atau pembatalan harus langsung ditindaklanjuti dengan perubahan administrasi transaksi, sehingga secara administratif sudah diubah begitu dari transaksi yang sebelumnya. Penetapan kurs counter dan kurs laporan. Di sini ada yang kita sebut sebagai kurs counter, ada yang kita sebut sebagai kurs laporan. Kurs counter itu adalah kurs yang digunakan oleh bank untuk melakukan perdagangan falas melalui counter di cabang maupun yang ada di MMC dengan nilai nominal yang telah ditetapkan di unit treasury. Jadi setiap hari bank akan mendapatkan informasi kurs yang dipergunakan untuk perdagangan gitu, yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Jadi sebelum market buka, Bank Indonesia pasti akan publish kurs yang diberlakukan pada hari tersebut. Nah, dari kurs BI tersebut, kemudian bank akan menetapkan range perdagangannya. Jadi misalnya jadinya kurs jualnya berapa, kurs belinya berapa berdasarkan dari BI. Nah, ketika market buka, maka kurs counter itulah yang kita sebut sebagai kurs counter, itulah yang akan digunakan bank untuk melakukan transaksinya pada hari tersebut. Gitu, baik yang misalnya di dalam negeri, counter cabang di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, sementara itu kurs laporan adalah kurs yang ditentukan berdasarkan kurs penutupan Bank Indonesia pukul 16.00. Dan kurs laporan inilah yang akan digunakan oleh bank untuk kepentingan pelaporan. Seperti yang tadi sudah dijelaskan ya, adanya laporan harian yang harus diserahkan oleh bank kepada Bank Indonesia. Nah, laporan tersebut menggunakan kurs laporan
gitu. Update kurs hari Sabtu, Minggu, dan hari libur lainnya menggunakan kurs yang terdapat di remote access. Oke, penetapan limit. Limit ini merupakan batasan untuk pengendalian risiko trading treasury. Nah, pengaturan alokasi limit ini dan bentuk limitnya bagi dealer di money market terutama ditetapkan oleh pimpinan pemegang kewenangan di business unit treasury dengan mempertimbangkan pengalaman dan kemampuan dealer dalam mengambil keputusan. Jadi seperti yang kita ketahui dan yang sudah saya jelaskan juga di dalam divisi treasury terutama untuk dealer money market itu kan transaksinya memang sangat amat cepat begitu ya, sehingga risikonya pun tinggi, sehingga penetapan limit itu sangat penting, baik itu alokasi limitnya, net open position-nya maupun bentuk limitnya. Nah, beberapa ketentuan yang berlaku untuk limit, yaitu yang pertama adalah intraday and NOP limit atau net open position limit. Jadi ini adalah limit yang ditetapkan untuk perdagangan dalam waktu 1 hari atau intraday ini sesuai dengan net open position-nya. Kemudian ada overnight NOP, monthly loss limit, jadi limit yang ditentukan untuk perdagangan setiap bulannya, kemudian yearly loss limit, treasury line, dan VaR limit atau value at risk limit. Jadi berapa risiko yang ditetapkan oleh divisi treasury rate risikonya gitu sebagai limit untuk transaksi terutama di money market. Ya, kemudian di sini adalah mekanisme transaksi. Yang sebelah kiri ini adalah traditional market structure. Ini adalah transaksi konven. Transaksi tradisional atau transaksi konven yang dimaksud ini adalah transaksi yang belum menggunakan sistem. Jadi dari customer itu harus melalui dealer untuk melakukan pemesanan, baru habis itu dari dealer antar dealer, jadi dealer jual dan dealer beli, melakukan transaksi melalui voice broker atau melalui telepon. Sementara yang sebelah kanan ini adalah ilustrasi dari bond market atau pasar obligasi yang sudah menggunakan sistem gitu ya. Jadi dari customer kemudian ke SDP atau MDP. Di sini adalah single dealer platform atau multi dealer platform gitu sesuai kebutuhan. Kemudian dari dealer nanti ke voice brokernya gitu untuk melakukan transaksi jual beli gitu. Di sini ada yang berfungsi sebagai dealer, ada yang berfungsi sebagai broker gitu. Dan di sini ada sedikit perbedaan antara dealer dan broker. Kalau dealer itu dia bertransaksi atas namanya sendiri gitu. Jadi dia personal gitu. Kemudian tidak ada komisi kalau bagi dealer gitu karena transaksinya memang mengatasnamakan sendiri. Sementara kalau broker dia ada komisi dan memang hanya sebagai mediator atau pembuat pasar institusional begitu. Jadi dia melakukan transaksi sesuai apa yang dealer perintahkan atau langsung apa yang customer perintahkan begitu. Ada pertanyaan lainnya? Mungkin sekian dulu dari saya penjelasannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak. Terima kasih, Terima kasih, Mbak. Ya.